Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Taqiyuddin. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai kartu kredit syariah, nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai paylater. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tuh harus tahu dulu ya kan, apa sih itu paylater dan bagaimana cara kerjanya. Jadi paylater itu adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi dan membayarnya di kemudian hari. Jadi bisa dibilang buy now, pay later, atau artinya beli sekarang, bayar nanti gitu. Nah, sebagai contoh, misal saya ingin membeli sebuah barang atau produk, misalnya saya ingin membeli HP gitu kan di suatu toko online atau marketplace. Nah, maka hal yang pertama saya lakukan yaitu mencari HP yang saya inginkan di suatu toko online tersebut gitu kan. Nah, jika saya sudah memilih HP yang saya inginkan, maka saya akan melakukan pembayaran gitu. Nah, pada menu metode pembayaran itu terdapat beberapa pilihan metode pembayaran. Nah, salah satunya yaitu pay later gitu kan, dengan pay later. Nah, karena saya ingin menggunakan metode pembayaran pay later, maka saya memilih metode pembayaran pay later gitu kan. Nah, setelah selesai, maka yaudah kita klik saja beli gitu kan, beli. Nah, maka setelah itu akan diproses tuh. Penjual akan memproses HP saya gitu kan, mengemas dan segala macam, dan mengirimnya di kemudian hari gitu kan, dengan hari yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu saya pada hari yang ditentukan saya akan menerima HP-nya gitu. Nah, di situ tuh saya benar-benar sama sekali tidak mengeluarkan uang secara tunai gitu. Nah, akan tetapi saldo yang ada, saldo pay later saya yang ada di suatu toko online tersebut atau marketplace tersebut itu akan berkurang sesuai dengan nominal jumlah yang saya beli gitu. Kayak misal tadi saya ingin membeli suatu HP gitu, misalnya harga HP tersebut 2 juta. Nah, maka di saldo pay later saya di suatu toko online itu akan berkurang sebesar 2 juta. Seperti itu. Nah, lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai parameter kesesuaian syariah. Nah, pada dasarnya pay later itu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, namun jika suatu merchant menetapkan bunga pada sistem pay letternya, maka bisa dibilang itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Jadi bisa dibilang pada dasarnya memang pay later itu boleh dilakukan gitu. Akan tapi jika suatu merchant itu menetapkan bunga pada sistem pay later, maka itu yang tidak boleh, karena disitulah pay later itu mengandung riba gitu. Nah, poin yang ketiga yaitu adab etika bisnis Islami. Adab dan etika yang harus ditetapkan pada sistem pay later ini yaitu pengguna itu harus membayar uang yang telah dipakainya untuk bertransaksi tersebut dengan nominal yang sesuai dan dengan waktu yang tepat. Dan juga selain itu adab etika bagi si merchant atau toko online yang menyediakan sistem pay later itu tidak boleh menambahkan biaya tambahan pada pembayaran kepada penggunanya. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika ada suatu tambahan, maka itulah yang disebut dengan riba. Nah, poin yang keempat yaitu usul fikih, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kaidah fikih. Kaidah fikihnya adalah ad-dararu yuzalu, yang memiliki arti kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, jadi konsep kaidah ini menjelaskan bahwa manusia itu harus dijauhkan dari idror atau tidak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia melakukan atau menimbulkan bahaya gitu atau menyakiti kepada orang lain. Nah, poin yang keenam ini yaitu maqasid syariah. Pada sistem pay later ini, jika sistemnya tidak mengandung riba, maka pay later ini memberikan manfaat gitu atau kemudahan bagi kita dan termasuk menjaga kelima penjagaan maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, akan tetapi jika sistem pay later itu mengandung riba, maka itu semua bertentangan dengan syariah dan tidak termasuk dalam penjagaan kelima maqasid syariah.
Nah, poin yang ketujuh yaitu akad fikih. Jadi bisa dibilang bahwa pay letter ini menggunakan akad qard gitu ya. Nah, jadi landasan hukum akad qard yaitu serupa dengan tolong-menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang diberi pinjaman. Oleh karena itu, jika pay letter menggunakan akad qard, maka pay letter dipandang sebagai utang piutang. Nah, jadi jika dalam pelaksanaannya terdapat tambahan, maka pay letter itu termasuk kegiatan ribawi. Nah, poin yang ke-8 yaitu konsep fikih muamalah. Jika sistem pay letternya itu sesuai dengan prinsip syariah, maka rukun dan syarat yang dipakai adalah rukun dan syarat dari akad qard. Nah, seperti rukunnya itu ada peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, akan tetapi jika sistem pay letternya tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka tidak ada rukun dan syarat yang membenarkan dalam transaksi tersebut. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai pay letter. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.